إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, selalu dan senantiasa kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyanjungnya dan mensyukuri semua limpahan nikmat dan karunia lahir batin yang Allah Tabaraka wa Ta'ala karuniakan kepada kita sekalian. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengenal petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Nikmat senantiasa mendapat bimbingan dalam mengamalkan Alkitab was sunnah ala fahmi salafil ummah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya makna takwa, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melupakannya dimanapun kita berada, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya, dan senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, Islam adalah pedoman hidup yang lurus dan ajarannya telah sempurna. Inilah yang harus kita perhatikan, yang harus kita segarkan kembali di ingatan kita. Sebagaimana dikatakan bahwasanya anna a'zaman ni'am istish'arun ni'am, bahwasanya seagung-agungnya nikmat adalah kita mengingat kenikmatan itu sendiri. Nikmatul Islam yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup umat manusia secara sempurna. Maka Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapuskan perilaku jahiliyah. Mari kita perhatikan bagaimana betapa besarnya nikmat Islam yang telah sempurna. Dan ini adalah merupakan khasais dinul Islam, karakteristik agama Islam ini. Di antaranya adalah sempurna ajarannya, menyeluruh dan juga kekal hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tegakkan hari kiamat. Allah Tabaraka wa Ta'ala
telah menyempurnakan agama ini sebagaimana yang sudah kita ketahui dan sering dengar firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini, yaitu pada hari Arafah, telah kusempurnakan, kata Allah Subhanahu wa taala, din untuk kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala cukupkan nikmatnya kepada kalian, dan Allah ridho agama ini, ideologi ini, prinsip ini, yaitu agama Islam sebagai agama bagi kalian. Maka ini yang patut kita syukuri jamaah sekalian. Apa yang diramaikan pada bulan ini, mereka-mereka yang mengadakan perayaan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita ketahui dalam Islam hanya ada 2 hari raya, Idul Fitr wa Idul Adha. Semakin bertambah rasa nikmat dalam hati kita karena kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, tidak melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalau itu ibadah, kemudian sahabat-sahabat yang mulia Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum kemudian lalai dari mengamalkan perbuatan tersebut? Apakah kita lebih cinta kepada kebaikan dibandingkan mereka? Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya Allah tabaraka wa taala turunkan Islam ini untuk seluruh umat manusia dimanapun mereka berada. Tidak berlaku di Arab saja, namun seluruh tempat di seluruh dunia ini. Karena ada sebagian golongan yang mengatakan bahwasanya Islam di Indonesia ini beda dengan Islam di Arab, sehingga tidak berlaku Islam di negeri ini. Subhanallahil azim. Apakah kemudian Allah tabaraka wa taala yang menciptakan bumi Arab dan yang menciptakan bumi Indonesia ini, lalu kemudian kita mengatakan bahwasanya syariatnya berlaku hanya untuk di bumi Arab? Maka barang siapa yang mencari selain agama Islam ini, mencari ajaran selain ajaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta ini, yang diberlakukan bagi penduduk bumi ini, maka hendaknya dia mencari tempat tinggal selain bumi ini. Maka tidak ada tempat sejengkal pun di atas muka bumi ini yang kemudian orang berleluasa seenaknya melakukan dan mengajak orang lain berbuat kemaksiatan, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pandai mensyukuri nikmat tersebut, kita merasakan betapa indahnya, betapa agungnya agama Islam ini. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai utusan yang menyempurnakan nabi-nabi terdahulu sebagai nabi akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan wahai Muhammad, siapa yang memerintahkan ini? Allahu Rabbul Alamin mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, aku ini utusan Allah kepada kalian semuanya. Maka apa kemudian ada orang yang ingin membuat syariat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, sesembahan yang hina, sesembahan yang lemah di muka bumi ini. Padahal bumi ini akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyat. Demikian pula langit-langit
akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh benda-benda langit, gugusan bintang yang besar. Karena bumi ini sungguh sangat kecil dan langit ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada semuanya adalah kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mengapa fitrah mereka keluar dari fitrah yang sesungguhnya? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasi 'alaiha la tabdila li khalqillah. Allah perintahkan untuk menghadapkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala din yang hanif. Inilah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada seorang pun yang berhak untuk menolak ajaran Islam setelah sampai kepadanya, melainkan apabila dia menolak termasuk penghuni neraka jahanam. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Rawahu Muslim. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah umat ini baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani mendengar tentang aku lalu kemudian dia mati tidak beriman terhadap apa yang aku diutus dengannya, yaitu agama Islam, melainkan dia termasuk penghuni neraka jahanam. Waliyadzubillah. Apa yang kita cari dalam hidup, di kehidupan yang singkat ini jamaah sekalian, kalau bukan keselamatan kita di kehidupan yang fana yang singkat ini, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat itu karena dengan ilmu dan hikmah Allah. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah mereka mengetahui ala ya'lamu man khalaq, siapa yang menciptakan kalau bukan Allah Al-Latif yang maha lembut, Al-Khabir yang maha mengetahui detail perkara, sehingga Allah tahu kelemahan manusia. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asyahawati an tamilu mailan azima. Allah Subhanahu wa taala yuridu, irada di sini maksudnya adalah mahabbah, mencintai kalian kalau kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya menginginkan kalian keluar sejauh-jauhnya melenceng dari kebenaran, keluar dari Islam, meninggalkan agama Islam ini, mengajak kembali kepada ajaran jahiliyah. Apa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah kemudian hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Mereka ingin hidupkan kembali undang-undang jahiliyah. Mereka meninggalkan agama Islam ini. Sungguh ini adalah merupakan kebodohan, kegelapan, dan kezaliman terhadap diri dan masyarakat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala. Ayat yang kita bacakan tentang perintah Allah agar nabinya mengatakan kepada umat manusia bahwasanya beliau adalah utusan dari Allah Tabaraka wa taala kepada seluruh umat manusia, dijelaskan oleh ulama tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Allah perintahkan beliau, Allah utus kepada seluruh golongan jin dan manusia, dari bangsa Arab maupun bangsa ajam non-Arab. Berarti keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ditentukan oleh suku, golongan tertentu, bangsa tertentu. Karena sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ini tugas kita. Bagaimana kita memposisikan diri termasuk orang-orang yang bertakwa, sehingga hari Jumat senantiasa khatib mengingatkan kita, mengajak kita mari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengamalkan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, mengikuti syariat ajaran Islam ini yang telah sempurna yang Allah tetapkan, sehingga umat manusia ini bisa menjalankan seluruh sendi kehidupannya, sisi-sisi kehidupannya penuh dengan kebahagiaan, selamat menuju negeri akhirat. Inilah yang diinginkan oleh syariat ini. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Tabaraka wa taala. Oleh karenanya sekali lagi mari kita syukuri nikmat Islam ini, nikmat syariat ini, dengan senantiasa memperbaiki kekurangan-kekurangan kita selama ini.
kemalasan-kemalasan kita selama ini dalam menuntut ilmu, membuang-buang waktu. Dengan adanya fasilitas teknologi yang canggih saat sekarang ini, pencuri waktu yang paling efisien yang tidak kita rasakan, habis waktu kita. Sedangkan tidak bertambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertambah semangat kita, ghirah kita bagaimana supaya bisa membela agama Islam ini, menjelaskan kepada mereka-mereka yang melakukan kebid'ahan yang mereka tidak tahu sesungguhnya, atau mereka pura-pura tidak tahu, memperturutkan hawa nafsu mereka, atau menjadi mangsa orang-orang yang sengaja menebar fitnah, ingin mengembalikan umat manusia kepada ajaran jahiliyah yang Nabi SAW dengan tegas menolak. Jahiliyah, ala kullu syai'in min amril jahiliyah maudhu' tahta qadamayya maudhu', bahwa seluruh perkara-perkara jahiliyah, segala perkara jahiliyah telah dikubur di bawah kedua kakiku ini. Dan orang-orang yang menghidupkan kembali perkara-perkara jahiliyah, yang menghantarkan kepada kesesatan, kepada keraguan-raguan, kepada ketidakpastian, dan ingin meragu-ragukan umat ini dari berpegang teguh kepada agamanya, apapun bentuk namanya, dari musuh-musuh Islam, maka hendaknya mereka ingat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan, inna abghadan nas thalathatun, bahwasanya sesungguhnya ada 3 manusia yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala: mulhidun fil haram, wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, wa muttalibin dam imri'in liyuriqa damahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa 3 orang yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah orang yang mengadakan perusakan, kekacauan di tanah haram. Yang kedua adalah orang yang mencari-cari ajaran-ajaran jahiliyah setelah dia masuk Islam, menghidupkan ajaran-ajaran jahiliyah. Dan yang ketiga adalah orang yang menuntut darah orang lain tanpa hak, muttalibun dam imri'in bighairi haqqin liyuriqa damahu, untuk menumpahkan darahnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita apabila tidak mempelajari agama ini, tidak merasakan nikmat Islam ini, dikhawatirkan kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, dan lambat laun kita akan jauh dari berpegang teguh kepada agama ini. Nafa'ani Allahu wa iyyakum bihadi kitabih wa ittiba'i sunnatih. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, tidak banyak yang menyadari bahwa manfaat bahasa Arab sebagai bahasa syariat ini yang sangat menentukan baik buruknya akal dan akhlak dan agama seseorang, sehingga dia tidak memiliki senjata, tidak memiliki bekal, ilmu alat untuk mengkaji apa itu syariat ini. Bagaimana mungkin merasakan keindahan syariat ini ketika dia kemudian lalai, tidak mau mempelajarinya, tidak memiliki kesungguhan, tidak bertanya kepada ahli ilmu, padahal di tengah-tengah mereka ada majelis ilmu, tidak mempelajari masalah akidah yang sering dikaji. Bahasa Arab adalah merupakan bahasa pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk kitabnya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
tegas. Sesungguhnya kami turunkan dia Al-Quran itu dengan bahasa Arab agar kalian mengerti. Oleh karenanya musuh-musuh Islam mereka bahu-membahu agar umat ini bodoh terhadap bahasa Arab, jahil terhadap bahasa syariat ini. Mereka tidak bangga dengan bahasa Arab, mereka bangga dengan bahasa-bahasa orang-orang kafir. Sehingga mereka menghidupkan gaya dan budaya-budaya orang kafir. Film-film yang ada, apapun namanya, ya, karena jauh dari bahasa Al-Quran. Sehingga Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah mengatakan bahwasanya kita tidak dilarang untuk menggunakan bahasa selain bahasa Arab secara mutlak. Tetapi orang yang mengerti bahasa Arab, dia tidak menggunakannya, tidak mempelajarinya, tidak mempraktekannya kepada orang-orang yang bisa bahasa Arab sehingga menjadi lemah agama dan pemahamannya terhadap tauhid, maka ini haram hukumnya. Karena akan mempengaruhi agamanya, akan mempengaruhi akhlaknya, moralnya, cara berfikirnya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya la sabila ila dhabti hadadin illa bi dhabtil lisanil arabi. Enggak ada jalan lain untuk mendisiplinkan agama ini kecuali kembali kepada mendisiplinkan bahasa Arab. Ma jahilan nas, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ma jahilan nas wa la ikhtalafu illa li tarkihim lisanal arab. Tidaklah manusia menjadi bodoh, berselisih karena meninggalkan lisanul Arab. Sehingga dalam perkataan yang lain Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya fa'ala kulli muslimin an yata'allama min lisanil Arab. Maka setiap seorang muslim untuk mempelajari bagian dari bahasa Arab. Ma balaghahu juhduhu, sekuat kemampuannya, sekuat kemampuan kita. Hatta yashhada bihi annahu la ilaha illallah, sampai dia kemudian mengucapkan syahadat Allah ilaha illallah, memahami syahadat tersebut. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan hamba Allah Subhanahu wa taala dan utusannya. Wa yaqra wa yatlu bihi kitab Allah, kemudian dengannya dia bisa membaca Al-Quran, kitabullah azza wa jalla. Sejauh mana giroh kita terhadap bahasa agama kita ini, yang setiap hari kita mendengar imam membaca ayat Al-Quran, setiap hari kita membaca zikir-zikir pagi dan petang, wirid-wirid dan tuntunan-tuntunan dalam keseharian kita, semuanya dengan bahasa Arab. Pengaruh dari apa yang kita ucapkan akan datang kuat apabila kita memahami ucapan-ucapan tersebut. Pengaruhnya sangat kuat dalam kehidupan kita, dalam membersihkan hati kita, sehingga kita tidak menjadi mangsa orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu mereka. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Orang-orang kufar ingin kalau kalian kemudian mengikuti mereka, agar kalian mengikuti syahwat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa tabau'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan, Allah Subhanahu wa taala menginginkan, ya, diringankan syariat ini. Bagaimana dia tahu keringanan syariat kalau dia tidak mempelajarinya? Dia selalu memandang bahwasanya agama Islam adalah agama teroris. Padahal ajaran Islam sungguh luar biasa. Keimanan yang paling tingkatnya adalah, paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Bagaimana mungkin ajaran Islam mengajarkan mengebom, menakut-nakuti umat manusia? Bagaimana mungkin? Mengapa itu diterima di masyarakat? Karena jauhnya mereka dari agama ini, tidak memahami bahasa syariat ini. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita hidupkan bahasa Arab di lingkungan kita ini. Lingkungan telah tercipta, tinggal kesungguhan kita, bersungguh-sungguh bertanya kepada para asatidzah kita. Bekerja sama dengan santri menghidupkan bahasa Arab. Ini bahasa agama. Ta'allamul Arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum, kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya itu adalah merupakan bagian dari agama kalian. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan faidah khusus kepada pribadi khatib
dan juga jamaah sekalian, agar kita sadari bahwa prinsip dalam Islam, agama Islam ini telah sempurna. Itulah pedoman hidup kita, dan Islam hadir untuk menghilangkan perilaku jahiliyah. Kita tidak ridha kemudian diajak untuk kembali kepada kekufuran, dan ini adalah merupakan bukti manisnya iman dalam hati kita. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Bi rahmatika nastaghits ya rabbana. Irfa' 'anna al-bala' wal-bala'. Irfa' 'anna al-waba' wal-bala' ya rabbana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة.